Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Diana Susanti, NIM 192111143. Kemudian ada Maura Salsabila dengan NIM 192111145. Ada Yolanda Wanda dengan NIM 192111160. Dan yang terakhir ada Ari Fauzizah Aulia dengan NIM 192111170. Di sini kami akan membahas tentang jihad dan radikalisme politik, agama dan kekerasan global. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang pengertian jihad, kemudian landasan hukum jihad, ada macam-macam jihad, kemudian radikalisme politik, kemudian apakah agama memungkinkan kekerasan, lalu mengapa sih manusia melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, kemudian yang terakhir ada kekerasan struktural dan perdamaian. Pengertian jihad. Akar kata jihad sendiri adalah jahada yang artinya dia mengerahkan upaya atau dia berusaha. Secara literal, kata jihad berarti berjuang keras, sedangkan menurut istilah syariat agama Islam ialah berusaha sekuat tenaga untuk menumpas orang-orang tertutup hatinya menerima ajaran Allah atau pendurhakannya. Jihad juga berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segenap pikiran, kekuatan, dan kemampuan untuk mencapai suatu maksud atau melawan suatu objek yang tercela. Saya Ari Fauzizah Aulia akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri pertama. Materi selanjutnya mengenai landasan hukum dan macam-macam jihad. Landasan yang pertama, landasan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yuhajidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil alamin. Yang artinya barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Menurut ulama fikih, landasan hukum jihad dibagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Materi selanjutnya macam-macam jihad yang dibagi menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Yang pertama, jihad universal. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wassabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, jihad kontekstual, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang kelihatan. Yang kedua, berjuang melawan setan. Dan yang terakhir, berjuang melawan hawa nafsu. Saya Yolanda Wanda Pramesti Monika akan melanjutkan materi dari pemateri kedua mengenai radikalisme politik dan agama memungkinkan kekerasan global. Yang pertama, materi mengenai radikalisme politik. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Secara terminologi sendiri, radikalisme merupakan gerakan yang berpandangan tekstualis, fundamentalis, atau revivalis, dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Adapun karakter radikalisme, yang pertama merasa paling benar sendiri, sikap tidak toleransi, sikap eksklusif, sikap revolusioner, dan masuk dalam legislasi pemerintahan.
Materi yang kedua mengenai agama memungkinkan kekerasan global. Menurut St. Sunardi, kekerasan yang berujung pada konflik agama dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, kekerasan intern agama. Yang kedua, kekerasan muncul ketika agama memandang dirinya perlu melakukan tuntunan moral untuk melawannya. Dan yang ketiga, kekerasan muncul ketika agama merasa terancam oleh agama-agama lain. Saya, Maura Salsabila, akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri ketiga. Materi selanjutnya mengenai mengapa manusia melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan kekerasan struktural dan perdamaian. Materi pertama, mengapa manusia melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ada banyak beberapa faktor penyebab munculnya konflik kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Faktor tersebut adalah 1. Perbedaan doktrin dan sikap mental. Yang kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan. Dan yang terakhir, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Materi selanjutnya, kekerasan struktural dan perdamaian. Tak dapat dibantah kenyataan bahwa di antara negara-negara Muslim terdapat konflik, perlombaan senjata dan peperangan. Kenyataan ini menimbulkan kesan terdapat kontradiksi dengan esensi ajaran Islam cinta damai. Sebelum terlanjur menjatuhkan vonis bahwa ajaran Islam fungsional bagi sementara pemeluknya, ada baiknya melihat pertentangan dan konflik antar negara-negara Islam itu di dalam kerangka global. Ketegangan dan konflik di antara negara-negara Muslim tentu tidak terlepas dari adanya struktur kekerasan di muka bumi. Konflik dan ketegangan yang terjadi di antara bahwa negara Islam merupakan imbas dari hawa nafsu yang terus diumbar negara-negara kuat. Agaknya tak ada alternatif lainnya baik negara-negara Islam kecuali merapatkan barisan untuk sedapat mungkin membendung pengaruh kekuatan eksternal. Jika tidak, negara-negara Islam hanya terus terjadi korban kontinu kekerasan struktural global. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.